Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Nurmalihah selaku dosen pengampu mata kuliah teori pembelajaran dan teman-teman semua yang saya banggakan. Di sini saya Wahyu Setiawati dari Pascasarjana IAIN Salatiga, Program Studi Pendidikan Agama Islam akan memaparkan materi mengenai teori conditioning dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Mari kita simak bersama untuk ulasan materinya. Ulasan kali ini saya akan membahas materi mengenai teori conditioning dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Sebagai pendahuluan, belajar merupakan asosiasi peristiwa yang diamati adanya stimulus dan respon yang diberikan supaya munculnya timbal balik positif yang diinginkan oleh seorang guru terhadap peserta didik. Pembelajaran secara sederhana dapat diartikan sebagai sebuah usaha mempengaruhi emosi, intelektual, dan spiritual seseorang agar mau belajar dengan kehendaknya sendiri. Sedangkan pendidikan agama Islam merupakan pendidikan yang berdasarkan Islam. Pembelajaran pendidikan agama Islam tidak mampu memberikan pengaruh apapun kepada peserta didik jika pembelajarannya tidak disertai dengan metode yang benar. Maka dalam pembahasan kali ini saya akan membahas materi mengenai teori conditioning dan implementasinya dalam pendidikan agama Islam. Untuk pembahasan kali ini saya membaginya menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian teori conditioning, yang kedua pembelajaran pendidikan agama Islam, dan yang ketiga yaitu implementasi teori conditioning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja kita ke poin yang pertama yaitu pengertian teori conditioning. Teori conditioning merupakan salah satu teori belajar teoristik yang berpijak pada sebuah asumsi bahwa anak tidak membawa potensi dari lahir. Perkembangan anak ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu lingkungan sekolah, masyarakat, keluarga dan budaya, religi, dan sebagainya. Teori ini didasari oleh Ivan Pavlov, yaitu pada tahun 1849 sampai dengan 1936. Beliau menggunakan objek yaitu anjing. Dari hasil percobaannya itu, yang dilakukan oleh Pavlov dapat disimpulkan bahwa gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapatkan latihan terus-menerus. Sehingga dari hasil ini, ia membedakan 2 macam refleks. Yang pertama yaitu refleks bawaan, dan yang kedua yaitu refleks hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu dalam pembahasan mengenai teori conditioning di sini akan dibahas 2 pengkondisian. Yang pertama yaitu pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik adalah jenis pembelajaran yang mana organisme belajar menghubungkan atau mengasosiasikan stimulus. Terdapat 2 respon dan 2 jenis stimulus yang harus dipahami. Yang pertama, stimulus yang tidak terkondisi dan respon yang tidak terkondisi. Kemudian stimulus yang terkondisi dan respon yang terkondisi. Yang kedua yaitu pengkondisian operan. Pengkondisian operan adalah perilaku responnya merupakan teori belajar yang paling muda dan masih sangat berpengaruh di kalangan psikologi belajar masa kini. Seperti Ivan Pavlov dan Watson, Skinner juga memikirkan tingkah laku sebagai hubungan antara perangsang dan respon. Akan tetapi berbeda dengan kedua tokoh tersebut. Skinner membuat perincian lebih jauh yang membedakan 2 macam respon. Yang pertama, responden respon, dan yang kedua, operan respon. Selanjutnya yaitu pembahasan materi mengenai pembelajaran pendidikan agama Islam. Pembelajaran merupakan proses komunikasi 2 arah. Mengajar dilakukan oleh pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar dilakukan oleh peserta didik atau murid. Kemudian pendidikan Islam merupakan pendidikan yang didasarkan atas Al-Quran, hadis, dan norma-norma Islam
yang diberikan oleh seorang guru kepada peserta didik agar dapat terbentuknya kepribadian Muslim pada diri anak tersebut. Jadi, dapat disimpulkan pembelajaran pendidikan agama Islam adalah proses komunikasi dua arah yang didasarkan atas Al-Quran, hadis, dan norma-norma Islam yang diberikan oleh guru kepada peserta didik agar dapat membentuk insal kamil yang beriman, berakhlak, dan berilmu yang terwujud dalam bentuk tingkah laku dan aktivitas sehari-hari dalam diri anak tersebut. Selanjutnya yaitu implementasi teori conditioning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Untuk implementasi sendiri di sini dibagi menjadi 2 poin, yaitu implementasi teori conditioning klasikal dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dan yang kedua yaitu implementasi teori conditioning operan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Langsung saja kita mulai untuk implementasian teori conditioning klasikal dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Teori klasikal conditioning digunakan untuk mentransformasikan sikap positif pada peserta didik agar termotivasi belajar dan melatih kepada siswa untuk melakukan kebiasaan positif yang dapat mengembangkan potensi dirinya. Misalnya, rasa takut pada pembelajaran agama menjadi senang belajar agama. Pengimplementasian classical conditioning pada pembelajaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam. Yang pertama, desain pembelajaran yang dibuat menarik, dan yang kedua yaitu pemberian tugas secara kontinu atau secara terus-menerus. Selanjutnya yaitu teori operan conditioning. Pada siswa, dalam pendidikan agama Islam menggunakan 2 konsep utama. Yang pertama yaitu reinforcement dan yang kedua yaitu punishment. Beberapa prinsip pendukung meliputi pembentukan, extension, dan contoh yang menghasilkan perilaku. Nah, dalam reinforcement itu sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, reinforcement positif. Sebagai contoh, setiap siswa yang telah selesai menghafal doa wudhu, siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan. Sebagai imbalan, diberikan poin bintang oleh guru sehingga menimbulkan respon untuk mengajukan pertanyaan lagi di kemudian harinya. Hal demikian, secara tidak langsung membangunkan rasa percaya diri pada diri anak tersebut. Yang kedua, reinforcement negatif. Sebagai contoh, siswa diminta menghafalkan doa sehari-hari dalam waktu selama pembelajaran itu berlangsung. Setelah sekitar beberapa menit, terdapat salah satu siswa yang tidak mau menunjukkan hafalannya atau tidak mampu menunjukkan hafalannya. Guru hanya menegur dan diam begitu saja. 1 minggu setelahnya, siswa tersebut susah menghafal menjadi lebih aktif dalam menunjukkan hafalannya. Yang kedua yaitu punishment sebagai konsekuensi yang mengurangi kemudian atau kemungkinan suatu perilaku atau apapun yang menghasilkan respon dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kita katakan adanya hukuman sebagai upaya mencegah terjadinya kesalahan yang sama. Skinner tidak mendukung digunakannya hukuman dalam rangka pembentukan perilaku, karena hukuman dalam jangka waktu yang lama atau panjang tidak mempunyai pengaruh, justru banyak segi negatifnya daripada segi positifnya. Sebagai contoh, saat seorang guru sedang mencontohkan membaca Iqra, seorang siswa menyela karena tidak memahaminya. Guru pun tidak menegur dan langsung lanjut membaca. Maka keesokan harinya siswa pun berdiam untuk atau tidak menyela saat guru sedang mengaji. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.